cukup sih kalau dari aku ya. Berarti kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak. Boleh. Pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman. Bagaimana cara menyederhanakan konsep teknologi yang kompleks agar mudah dipahami audiens melalui public speaking? Tadi ya aku bilang storytelling. Oh, Teknologi kan kompleks banget ya, gitu. Kayak jujur walaupun aku lulusan IT pun kadang ada beberapa yang nggak aku paham gitu loh. Nah itu caranya adalah pertama, kalau kita yang nyampein ya gitu, kita yang nyampein bukan kita sebagai audiens gitu. Yang pertama emang bener sih, kita harus tahu umur audiensnya gitu, kalangan audiensnya nih umur berapa sih gitu. Terus kayak biasanya umuran segini nih dia lebih nyaman tuh kalau kita ngomong kayak gimana sih gitu. harus dipahami juga. Iya harus dipahami juga audiensnya gitu, karena mereka tuh mereka tuh gak mau tahu gimana susahnya kita persiapan. Iya. Mereka cuma mau Akhirnya. mereka cuma mau, oh lu ngerti nggak sama materi ini gitu loh. Kalau lu susah ngomong berarti lu nggak ngerti berarti gitu loh. Udah ngerti ya. Karena kita udah ngerti, cuman karena kita bisa aja ada kekurangan entah di kayak cara penyampaian atau tulisan materinya gitu. Terus karena tadi kita udah tahu target audiensnya, masa kita bisa bikin materinya. Walaupun contoh kita jadi moderator, walaupun kita moderator sebenarnya public speaking juga perlu gitu loh jadi moderator, karena nantinya kita bakal nangkep materi yang disampaikan sama pemateri, dan akhirnya kita bentar nyampein dong ke audiens gitu loh, kayak nyampein ulang. Nanti moderator perantara antara host lagi materi sama audiens gitu loh. Tuh perlu nyiapin visualisasi yang menarik gitu loh. Visualisasi tahu lah maksudnya yang hubungan sama gambar, video, media gitu. Nah kita juga harus nyiapin yang gambaran yang menarik gitu loh. Mudah dipahami. Iya mudah dipahami ya. Betul. Biasanya kan kadang ada orang yang bikin presentasi tuh karena PPT-nya nih saking monotonnya kita jadi bosan. Iya benar. Karena penyampaian walaupun penyampaiannya bagus gitu, tapi kadang orang tuh tertuju ke PPT-nya ini karena buat nangkep apa yang dimaksud sama materinya itu loh. Karena kalau presentasinya menarik gitu, dia juga bisa narik perhatian gitu, bisa narik perhatian lawan bicara kita lah gitu loh. Tuh, jadi menurut aku tuh visualisasi tuh emang penting banget sebenarnya visualisasi. Nah bikinnya gimana? Ya kan sekarang udah rame nih Canva nih. Iya. Canva juga seperti Canva ya. Iya. Dia mau kayak Canva. Walaupun template-nya banyak gitu. Walaupun mungkin ada orang yang mikir pakai PPT pasaran banget sih Canva gitu. Tapi enggak apa-apa. Enggak usah dimasukin hati banget gitu loh. Intinya yang diperhatiin itu kita nyampeinnya udah benar apa belum gitu. Yang penting kita udah berusaha, kita bikin visualisasi yang menarik gitu loh. Kita ngomongnya yang penting dapat dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa dilihat dari gambar yang ada seperti PowerPoint itu ya. Iya. Nah, gambar yang menarik itu juga sebenarnya bisa ngelatih kita buat ngembangin pikiran kita loh, buat ngomong apa. Kadang kan ada presentasi yang cuma gambar doang nih. Cuma gambar doang ada kan. Biasanya di dunia profesional juga kebanyakan gitu kan, dia cuma gambar doang presentasinya. Nah itu sebenarnya bisa ngembangin diri kita, bisa kayak ngolah pikiran kita buat ngomong gitu loh. Ya, oh ini di chart ini ada 70% sama 30% gitu, terus ada keterangan ini, sebenarnya kita bisa ngejelasin ini jadi 70% ini bagian dari ini, 30% bagian dari itu. Nah cuma gambar doang gitu loh, gambar doang. Dia juga lagian orang-orang kok nggak dijelasin gambarnya apa juga belum ngerti kan. Bandingkan antara 30% dengan 70% kan nggak ada yang kebayang di sini. Iya. Tuh, makanya gambar tuh penting. Terus sama satu lagi, tuh ya kalau kita ngomong itu harus yang teknisnya gitu loh. Maksudnya teknisnya tuh gini, misal ada sorry salah. Bukan teknis sih, to the point. Ya, kita ngomong tuh bisa to the point gitu loh. Jangan bertele-tele, misal kayak nih saya mau jelasin tentang perkembangan sosial media gitu.
dan tiba-tiba tahu-tahu ngejelasin sosial media B, padahal A ini belum selesai gitu loh. Jadi kok bisa jangan kayak gitu, kan jangan kayak gitu, maksudnya kalau bisa dikurangin gitu, diperbaiki gitu. Jadi kalau misal apa, kita ngebahas dulu nih, selesai dulu konten sosial media A, terus kalau udah selesai sosial media A, kita bahas lagi sosial media B. Nah habis itu emang ini dua hal ini ada hubungannya, baru kita sambungin gitu. Intinya gimana caranya penyampaiannya udah PPT singkat sih, maksudnya PPT ini simple, terus penyampaian kita juga oke, baik, terus to the point juga. Karena kalau yang bertele-tele itu pun sebenarnya bisa mengurangi fokus audiens juga gitu loh. Jadi audiens juga kan gampang lelah gitu Iya, ya. gampang lelah, benar. Poinnya dapat. Dan aku juga pernah baca katanya fokus seseorang tuh cuma sampai 25 menit katanya. Bener. Iya, Kan? iya pernah baca juga itu. Makanya itu kita buat latihan public speaking tuh sebenarnya nggak instan gitu loh. Kayak kalau kata orang-orang, mie aja harus direbus dulu 3 menit gitu. Ya kita juga nggak bisa langsung instan bisa public speaking gitu. Jadi coba terus aja, coba-coba terus, gak usah kayak malu gitu, gak usah malu, gak usah takut diketawain atau takut salah gitu. Ya tuh orang-orang juga nggak tahu behind kita ini belajar nih susahnya gimana gitu loh. Gitu. Jadi kayak buat belajar gitu loh, belajar dari nol, walaupun kayak mungkin ada pertanyaan kayak, umur aku udah 26 tahun 25 tahun tapi baru belajar ini, nggak apa-apa kan gitu. Nggak apa-apa sebenarnya gitu. Gak ada yang telat untuk belajar. Iya, nggak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Oh, nggak semuanya orang ya ngelihat sisi jeleknya doang gitu, pasti ada sisi bagusnya juga. Kayak bisa aja tahu-tahu kamu orang baru kalau kita belajar hal itu gitu loh. Bisa aja orang-orang itu jadi ngebantuin kita. Jadi semakin tambah pede lagi nanti. Iya, aku pede lagi, karena aku pun pernah waktu itu, bukan pernah ngalamin, maksudnya aku pernah dengar pengalaman orang sih, lihat pengalaman orang juga. Dia tuh nggak pede sama bahasa Inggris dia gitu. Jadi kalau ngomong sama orang tuh dia malu, akhirnya dia mutusin buat ikut les bahasa Inggris. Dan nggak taunya awalnya dia udah ngedown itu, ternyata dia ngeliat orang-orang sekitar, ternyata orang-orang sekitar tuh samanya ya, sama ya, ternyata orang-orang sini belum bisa juga bahasa Inggrisnya. Nah, makanya itu jadi nambah pedenya dia gitu. Jadi kalau dia jangan takut gitu buat belajar gitu loh. Dan jangan takut salah juga ya. Dia jangan takut salah juga. Oke, mungkin segitu saja ya Kak untuk pertanyaan yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seberapa pentingnya storytelling dalam menyampaikan ide, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Wah, itu karena tadi aku balik lagi ya, tadi aku bilang karena gak semua audiens itu bisa paham secara formal gitu loh. Kadang biasa orang-orang yang emang justru yang gaptek gitu, gap teknologi itu justru harus disampaikan cara secara ya terperinci gitu. Selain terperinci juga bahasanya bahasa sebaya gitu, bahasa lebih mudah gitu. Nah, makanya kenapa teknik storytelling tuh sebenarnya penting banget buat di era digital, apalagi kita mau ngebahas teknologi kan. Ya biasa nggak sih kita ngetik kayak sintaks gitu, klik sintaks doang kita bisa ngetiknya, tapi orang yang ngelihat kita tuh, ini orang ngetik apa sih gitu. Makanya kenapa storytelling tuh penting, karena audiens era digital tuh luas yang tadi aku bilang di awal, gak cuman yang emang seumuran sama kita, dan gak semuanya pinter teknologi gitu. Terus gak semuanya juga orang-orang tuh kayak punya basic, bahkan punya basic IT aja kayak belum tentu loh gitu. Bisa aja mereka punya sosmed ya emang karena mau punya aja, dia ngeliat bisa aja tiba-tiba tertarik sama teknologi. Terus karena gak taunya nemu konten yang penyampaiannya kurang, storytellingnya penyampaiannya gak sesuai, gak masuk sama kita gitu, akhirnya ya jadi males nyari tentang teknologi gitu. Makanya kenapa storytelling itu penting sih gitu. Iya, penting banget. Karena tadi ya guys, biar orang-orang juga paham apa yang ingin kita sampaikan. Iya. Storytelling itu penting karena biar gak ada miskomunikasi antar yang lagi menjelaskan dengan yang ingin
ingin mempelajari. Iya, karena audiens tuh luas banget kan. Jadi harus pintar-pintar lah gimana caranya kita nge-storytelling gitu. Iya, betul. Pelajari. Mungkin itu aja jawabannya ya kak. Iya. Nah, berhubung waktunya hampir selesai, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih kak. Iya. Pertanyaan terakhirnya, menurut anda bagaimana era digital mengubah cara kita memandang public speaking dibandingkan dengan metode tradisional? Aku nggak tahu semuanya bakal setuju apa enggak sama pendapat aku ya. Sebenarnya menurut aku metode public speaking di era digital sama tradisional itu sebenarnya hampir gak ada bedanya gitu. Yang ngebedain cuman audiensnya doang. Kalau di tradisional ya udah apa yang di depan mata kita itu audiens kita. Tapi kalau tadi yang aku bilang kalau era digital tuh semuanya nyeluruh gitu. Kan bisa aja ya cuma di Indonesia gitu loh. Ya nggak sih, tahu nggak sih? Sering nggak sih kayak tahu-tahu konten dari negara mana kok lewat FYP kita gitu. Ada orang Malaysia yang Iya. komen gitu kan. Iya, tahu-tahu ada orang Malaysia yang komen gitu. Nah, sebenarnya yang bedain menurut aku di audiensnya. Tapi justru karena perbedaan audiens itu sebenarnya cara latihannya pun bisa dibilang beda gitu loh. Jadi kita lebih ke mempertimbangkan audiensnya ini loh, sebenarnya yang menurut aku yang ngubah cara pikir kita tentang public speaking. Karena kalau offline gini, kalau pertemuan tradisional gini kan kita cuman kita udah tahu yang datang nih orang-orang yang ini Ya, gitu. Iya, Ada target audiensnya gitu. Udah kita tahu. Ya udah kita latihan public speaking yang seumuran sama mereka gitu. Iya. Karena kalau digital ini kita nggak tahu gitu loh siapa yang bakal nonton. Bisa aja yang nonton 60 tahun ke atas gitu kan. Bisa aja yang nonton tahu-tahu masih SMP gitu. Makanya pertimbangan audiens itu menurut aku yang jadi harus lebih panjang gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa bikin kita latihan, kita ngomong tanpa nyinggung salah satu dari ini loh bagian tertentu. Bisa aja kayak bikin konten nih Gen Z sekarang lemah banget ya, masa di kantor gua kayak gini. Nah, maksud dia biar cerita iya pengalamannya kayak ini kalian tuh harus lebih semangat lagi kalau ngadepin sesuatu yang baru. Ini nggak karena penyampaian yang salah, public speaking penyampaian yang salah, akhirnya bagian yang ini Gen Z ini jadi tersinggung dong. Iya, Karena keseluruhan yang kena, padahal dia tuh nggak bermaksud gitu. Nah, itu kenapa menurut aku tuh target audiens kalau era digital tuh yang ngebedain banget sama tradisional. Dari aku sih gitu sih yang ngebedain tuh. Kalau digital gitu dia lebih sulit nggak sih kak? Karena kan dia ada akses kayak ada sesuatu hal yang nggak boleh dibicarakan gitu. Iya, nah itu sebenarnya harus ya itu tadi ada hubungannya sama audiens tuh. Kita harus pertimbangin panjang banget nih, kita kalau ngomong ini boleh nggak sih gitu. Kalau seandainya yang nonton kalangan ini gimana ya gitu, seandainya nonton kalangan itu gimana ya, kalau kita ngomong ini ngomong B gimana ya gitu. Ya, biasanya kan anak-anak muda kan ngomongnya agak kasar, tapi di kalangan kita kan biasa aja gitu. Iya. Kan kalangan orang dewasa kasar banget. Iya benar. Makanya benar-benar itu kita harus mikirin panjang banget deh sebelum kita ngomong gitu. Karya digital kan konten yang identik ya. Jadi sebelum kita bikin konten atau bikin sesuatu, kita harus mikir dulu lah ke depannya gitu gimana. Kayak apa yang bakal terjadi kalau kita ngupload ini gitu. Gak usah mikir yang bagus-bagus aja doang kayak, pasti rame nih gitu. Tapi kita nggak tahu ramenya tuh rame yang bagus apa rame yang kurang gitu loh, apa yang jelek. Makanya harus perhatiin banget sih audiens. Tapi ada teknik-teknik khusus nggak sih kak, kayak ada pengetahuannya nggak setelah hal itu? Pengetahuan ya, dari kalau public speaking tuh aku dulu nggak bisa sih public speaking kayak gini, kayak kayak ngomong pun kayak nunggu didorong orang dulu gitu baru ngomong. Nah, aku tuh waktu itu pas masuk kuliah pernah ikut kegiatan himpunan juga sebenarnya kan ya, tadi udah aku bilang ikut kegiatan himpunan. Nah, waktu itu aku disuruh ikut acara namanya LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Tadi kakak juga tentang IFES kan? Iya, tentang IPES. Nah, aku tuh awal tahu IPES itu dari sebelumnya ikut LKTD itu.
Iya, jadi selama aku ikut LKTD tuh ada beberapa materi kan emang masuk. Nah, salah satunya retorika. Nah, sebenarnya retorika tuh bagian dari public speaking. Jadi retorika itu kan ilmu gimana kita caranya bisa mengolah kata gitu buat berbicara. Nah, public speaking sama retorika itu sebenarnya berhubungan. Nah, dari situ aku tuh belajar retorika itu dari LKTD itu. Jadi aku tuh belajar sama angkatan-angkatan sebelumnya juga gitu, sama teman hima juga, dan akhirnya latihan terus gitu, ngomong sama teman hima, terus sama introvert waktu itu kan, belajar ngomong gitu, sampai suatu hari diajakin, nih kita mau ngadain acara IFES, mau nggak ikut kepanitiaan. Nah, dari LKTD masuk ke panitiaan IFES gitu ya. Iya, nah waktu itu kan bukan waktu sebenarnya semua acara yang ada di himpunan itu kan syaratnya kamu jadi kepanitiaan udah ikut LKTD gitu. Syarat wajibnya. Iya, syarat wajibnya. Nah, makanya waktu itu aku nyoba kali ya gitu. Nah, waktu itu sisa acara doang yang masih kosong waktu itu, sesi acara. Iya, divisi acara. Akhirnya aku nyoba ya. Tiba-tiba tunjuk jadi MC gimana? Oh, nggak mau itu Kak. Iya, kayak gimana nih jadi MC gitu. Akhirnya karena aku bilang tapi ngomong aku belum benar gitu loh, cara ngomong aku belum benar. Akhirnya diajarin lagi, dan yang diajarinnya tuh sama juga yang diajarin sama LKTD dulu, ilmu retorika juga. Iya, Balik lagi ke LKTD. itu jadi LKTD ilmu retorika. Jadi kayak jadi kemarin itu ikut LKTD nih ya sebenarnya. Awalnya pas aku ikut LKTD mikirnya cuma ilmu biasa doang gitu loh, buat udah aku ngikut buat menuhin kewajiban doang. Tapi nggak taunya makin kesini itu kepake. Bahkan pas kuliah pun ilmu retorika yang pelajaran di LKTD ini pun kepake. Jadi tahu-tahu pas menjak aku selesai ikut LKTD ini aku jadi bisa aja gitu, walaupun masih ada errornya gitu loh, masih suka salah ngomong, tapi seenggaknya aku jadi tahu gimana momennya aku harus ngebenerin itu loh, karena aku udah belajar dari retorika itu. Jadi presentasi bisa jadi lebih puas gitu loh, jadi lebih tahu, terus juga jadi tahu kayak lawan bicara aku nih siapa gitu, aku harus ngomong kayak gimana kalau lawan bicara aku ini gitu. Nah, itu aku pelajarin semua di retorika LKTD gitu loh. Boleh gitu kan jelasin tentang retorika itu sendiri? Ini bener retorika panjang banget sih. Iya, panjang banget. Dalam gak? Iya, benernya termasuk ilmu mendalam. Makanya waktu itu aku LKTD itu benar-benar ngumpulin ngeluarin semua pertanyaan yang ada di pikiran aku. Ya, aku tuh dari dulu pengen banget bisa ngomong, pengen bisa public speaking kayak orang-orang. Aku tuh pengen banget bisa interaksi sama orang banyak. Tapi mulainya gimana? Karena di sesi LKTD itu ada materi retorika. Akhirnya aku keluarin semua tuh nanya. Mau nanya dong, ini kalau mau kayak gini gimana ya, mau kayak gitu gimana ya. Dan di LKTD itu dijelasin semua. Dijelasin semua. Iya, jadi nggak cuma waktu itu nggak cuma ke materi doang, waktu itu yang dijelasin. Bahkan instrukturnya pun dia juga ngejelasin gitu loh. Ada waktu itu. Jadi aku nanya kayak, aku masih belum ngerti deh yang ini jelasin materi tadi. Akhirnya dia kayak, gimana kalau kita praktek aja? Udah, kita praktek. Iya, akhirnya kita tuh praktek ngomong gitu loh, latihan ngomong, jadi sama temen kelompok gitu loh, kayak gini rasanya kalau ngomong tuh gitu loh. Terus akhirnya selesai LKTD masih ada kan kayak ngumpul offline gitu loh buat, tapi itu sebenarnya follow up juga, nggak taunya kan secara nggak langsung follow up dari strukturnya kayak gimana gitu, ngomong public speakingnya gitu, ada kendala nggak ya, kalau ada kendala aku ngomong ya, kendalanya kayak gini jelasin lagi sama dia. Jadi pokoknya kita harus ngerti gitu ya. Iya, pokoknya tuh kalau mau belajar public speaking tuh benar-benar harus latihan terus gitu. Kayak akhirnya tahu-tahu aku jadi MC itu ternyata walaupun ada errornya itu tuh langsung kasih tahu, nih Mona tadi itu kurangnya kayak gini, coba deh waktu itu kan kita belajar ini, nah belajar itunya tuh katanya aku inget lagi retorika LKTD lagi gitu loh. Oke, kenapa menurut aku tuh ikut organisasi tuh
salah satu cara buat ngembangin diri sama public speaking gitu. Karena dulu kan aku ikut organisasi fokusnya mau buat ngembangin diri di public speaking kan, dan akhirnya aku ikut organisasi itu dan ikut LKTD iseng, terus akhirnya ikut IMA juga, himpunan iseng, dan ternyata itu nggak taunya ngubah diri aku yang darinya introvert jadi ya udah sekarang kadang ikut MC, ikut moderator kemana-mana gitu loh. Jadi kayak menurut aku kalau emang teman-teman mau latihan public speaking, menurut aku salah satunya kalau emang lagi di sini lagi kuliah gitu ikut organisasi gitu. Ikut organisasi karena di situ juga bisa buat latihan ngembangin diri terutama di public speaking itu menurut aku. Menarik banget ya kak. Berarti urutannya tuh berarti LKTD, di situ kita belajar tentang retorika, dan tadi kan kakak bilang tuh kalau untuk public speaking itu kan harus dilatih terus menerus. Iya benar. Berarti abis dari public speaking kita masuk ke retorika berarti tuh. Iya. Nah makanya untuk kepanitiaan kita perlu LKTD dulu kali ya kak? Iya. Nah waktu itu aku pertama kali belajar public speaking benar-benar turun ke banyak orang ya di situ panitiaan itu. Jadi makin dilatih lagi itu ya kak. Iya. Tuh. Jadi teman-teman yang mau jago nih kayak Kamona yang dari jadi introvert jadi expert ya, jadi expert untuk bisa ngobrol di depan kamera gini nggak canggung, bisa banget nih ikutin tips dan triknya Kamona ya. Jadi teman-teman mungkin itu aja, pertanyaannya juga udah selesai ya kak. Oh udah. Iya. Lumayan sih pertanyaannya. Berbobot tapi Bobot sempat bikin aku mikir panjang juga sih tadi kayak kepikiran orang tanya kayak gini ya gitu, tapi keren sih yang tanya-tanya tadi. teman-teman jangan lupa tanya di Instagram kita di mti.uhamka, dan jangan lupa subscribe juga di YouTube kita, dan jangan lupa juga ikut LKTD ya kak tadi Ya. untuk panitiaan biar tulis ini lancar. Iya, bener belajar bisa di mana aja. Tapi karena teman-teman di mahasiswa UHAMKA, UHAMKA gitu, ikut kepanitiaan organisasi ini bisa jadi salah satu caranya buat belajar gitu loh. Belajar tempat mana aja bisa, tapi paling deket dulu deh di kampus sendiri. Nah, Dan sudah difasilitasi, kenapa kita nggak pakai ya kak? iya, udah ada, kenapa harus nyari yang lain? Betul. Jadi jangan lupa untuk teman-teman ikut LKTD, dan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.